Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, bab 1, menyantuni anak yatim bersama Rosi Mantika. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini tujuan pembelajaran yang Ibu akan bahas, peserta didik dapat mencintai dan menyayangi anak yatim. Menyantuni anak yatim itu ada beberapa. Yang pertama, dengan berbuat baik. Dorongan untuk membagikan kasih sayang bisa berupa memberikan santunan, makanan, bahkan menganggap anak yatim tidak sebelah mata. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat hambanya yang berbuat baik terhadap anak yatim. Semoga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita jalankan dengan selalu berbuat baik kepada anak yatim. Terutama cara menyayangi anak yatim yang kita amalkan semoga menjadi ladang pahala untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jangan berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Yang berbunyi, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 9. Sebagaimana Islam memuliakan anak yatim, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Kita dianjurkan untuk menebarkan kebaikan dan kasih sayang. Jika terdapat anak yatim, tidak boleh merendahkannya, mencaci maki, dan melakukan perbuatan tercela. Meskipun mereka anak yatim, jangan sampai kita membuat mereka sedih. Mereka sudah cukup berat dengan kehidupannya, sehingga tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang. Alangkah lebih baik kita bersama-sama merangkul anak yatim dan menjaganya. Menyantuni anak yatim yang ketiga dengan memberi makan. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Yang artinya, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Al-Quran surat Al-Insan ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hambanya agar senantiasa berbagi rezeki dengan anak yatim, berupa makanan, sebagaimana makanan bergizi yang kita makan. Alangkah lebih baik jika berbagi makanan berupa kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan perintah ini agar senantiasa bersyukur dan mengajarkan arti berbagi. Menyantuni anak yatim yang keempat dengan memperbaiki keadaan mereka menjadi lebih baik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umatnya agar berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada anak yatim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220, yaitu tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Melihat kondisi anak yatim yang kehilangan kasih sayang ayahnya karena sudah meninggal, belum lagi terkendala ekonomi, sudah sewajarnya jika kita berbondong-bondong untuk mensejahterakan hidup anak yatim. Memperbaiki keadaan anak yatim lebih baik dalam artian dengan memberikan kasih sayang yang selama ini belum mereka dapatkan, memberikan fasilitas pendidikan, dan memberikan santunan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak yatim. Semoga kita mampu memperbaiki keadaan dan mengangkat kesejahteraan anak yatim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyantuni anak yatim yang terakhir, tidak boleh menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim adalah membentak-bentak anak yatim ataupun berlaku kasar. Sebagai umat Islam tidak diperbolehkan untuk membentak-bentak anak yatim dan membuat hati mereka sakit dengan perbuatan kita. Nabi Muhammad SAW pun seringkali mencontohkan harus berbuat baik, santun, dan menyayangi anak yatim. Cara menyayangi anak yatim, bersikap sopan dan tidak menghardik mereka, adalah sikap yang perlu diterapkan. Jangan sampai kita dianggap mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghardik anak yatim. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.